Jadi menurutmu Mbah, banyaknya jumlah menteri sekarang itu karena bagi-bagi kursi? Diakui kok memang untuk kalau mau bergabung berkoalisi akan dapat jabatan menteri. Terus Pak Prabowo menang, dia tiba-tiba jadi doktor. Jadi honor causa ternyata untuk menyiapkan bahwa kredibilitas dia layak disandingkan dengan para staf khusus ini. Jadi menteri nggak harus pinter? Menterinya ini cukup fotogenik, nanti dipajang di kantor kementeriannya. Yang kerja staf sus dan wakilnya. Lah iya, kan di situ job desk-nya jelas. Menteri itu bukan bekerja, memimpin kementerian. Kembali lagi di Traps Medianya Rakyat Jelata. Sekarang kita ada di segmen Nyakro. Nyakro kepanjangannya apa, Mbah? Lempar lagi nih ke saya dong. Ya, nyakro itu terbagi dari sekian kata. Nyanya, Suku kata dong, bukan Suku sebagai kata. Nya. Nyalon presiden. Kro. Kura. Kura. Enggak. Oke, tepuk tangan dong. Sepi banget studio kita ini. Sepi banget anjing. ya gini kalau studio dari kuburan. Ya kan lapangannya nggak boleh dipakai. Oke. Udah lama kita nggak nyakro bertiga lagi ya? Iya nih, benar. Jarang diajak ya. Waduh. Apa? Wow, Nggak, bro. Kamila. Simba tuh kayak ini kemarin. Ayo kita bahas apa nih hari ini ya? Ada Pak kemarin, ada bapak-bapak itu Apa? yang katanya bilang sama istri mau ini, Apa? mau pensiun. Terus dapat tugas lagi akhirnya sekarang. Nah, ini kayak Simba. Opung Luhut maksud lo. Enggak apa-apa, gue jelasin aja. Yang katanya setara Perdana Menteri itu. Udah, ya Lord Luhut maksudnya. Oke. Tolong jangan dikat ya bagian ini ya. Tapi bentar dulu, ini spesial nih nyakronya. Apa? Indonesia baru punya presiden baru. Wes, selamat, Bah. Selamat dulu. Selamat dulu. Siapapun Anda tolong buka autobiografinya dia. Dia adalah penggemar ya Pak Prabowo. Tapi kan yang milih Prabowo Lah kan saya milih dasarnya ada. Oh, dasarnya ada ya. Nah, maksudnya kayak aku tuh amazed loh. Sama Simba. Oke. Para pengusaha-pengusaha yang mendukung dan support, apalagi pengusaha tambah konten kreator ya kan. Kayak yang kita sebut aja yang baru udah dapat gelar doktor honoris causa itu. Ya Inisialnya kan? Pengusaha dan konten kreator ya kan. Inisialnya RA. Nah, inisialnya RA. Bro, udah dong jangan ngomongin gelar itu cuma disiapin. Ntar dulu. Jabatan. Aku belum selesai. Ini setupnya belum selesai. Belum selesai. Dulu. Ya kan. Jadi pengusaha ngomongin ya. Pengusaha dan konten kreator yang dekat sama Bapak Presiden kita sekarang itu kan dapat jabatan gitu kan. Nah, Ustadz juga dapat. Udah deh. Simbah ini itu kan yang aku miss adalah beliau menolak jabatan itu. Ditawarin apa, Pak? Ditawarin kalau nggak salah kemarin jadi Menteri apa? Perdagangan manusia. Enggak, itu Kementerian Waralaba Wirausaha. Wirausaha. Disingkat. Salah, Kementerian Wirausaha dan Waralaba. Oh, Wirausaha dan Waralaba. WC. Enggak nyambung ya? Enggak ya? Enggak nyambung. Oke, yuk. WC, Waralaba, Wirausaha dan Waralaba WC. C-nya di mana anjir? Tapi ngomong-ngomong baru banget kemarin kita melantik presiden baru kita ya. Kita nggak ngelantik bro, yang ngelantik orang lain. Lu siapa lu? Aku setuju. Kita nggak ngelantik sih. Ya udah. Presiden kita baru dilantik. Presiden kita baru dilantik akhirnya. Lu aja kali. Oh berarti bukan presiden Anda, Pak? Anda tidak merasa dia presiden Anda? Ya sudahlah ya. Yuk lanjut ya. Oke. Dan banyak banget hal menarik Pak dari rangkaian pelantikannya beliau ini. Apa? Gitu. Dari mulai jumlah menteri yang bertambah sangat fantastis gitu jumlahnya. Beberapa kementerian akhirnya dipecah juga jadi ada kementerian baru yang bahkan kemarin belum ada kantornya. Ada menteri yang bingung kantornya di mana gitu. Ya biasanya menteri kependudukan itu di bawah Kemendagri misalnya. Nah sekarang berdiri sendiri. Ya karena memang jabatan menteri yang harus dibagi-bagi ke partai politik cukup banyak ya. Karena partai politiknya banyak banget, mulai yang punya kursi di dewan sampai enggak.
salah satunya. Kebagian juga yang partainya belum dapat kursi ya. Kebagian. Jadi menurutmu Mbah, banyaknya jumlah menteri sekarang itu karena bagi-bagi kursi? Diakui kok. Memang untuk kalau mau bergabung berkoalisi akan dapat jabatan menteri. Tapi bukankah menteri itu harusnya kerja buat kita? Harusnya. Apakah efektif dengan menteri sebanyak itu gitu? Kalau efektif, efisien kan harus diuji dulu ya. Oke. Nah, tapi yang sudah jadi pengalaman kalau terlalu banyak koordinasinya juga susah. Betul. Siapa yang di atas siapa yang di bawah siapa. Benar. Yang enak aja di atas bawah. Enggak, itu enggak benar. Nah, ini ada berita bagus nih baru. Tadi kan Novan bilang kalau AHY belum tahu kantornya di mana. Nih AHY akhirnya dapat kantor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. AHY akhirnya dapat kantor. Enggak jadi WFH, Pak. Enggak jadi WFH. Tadi kirain kementerian itu mau WFH gitu loh. Nah, jadi Pak dia akan pakai gedung ex kementerian di bawah Luhut. Lebih tepatnya di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, ya kan? Menkomarves. Tapi ini untuk apa ini, Cok? Ya pokoknya di situlah. Ya. Bekasnya Luhut. Tapi lah. yang jadi pertanyaan gini, dengan sekian banyak menteri yang ada, ya. Pertanyaannya sudah nyiapin nama-namanya pasti dong ya. Sudah. Job desk-nya dan SOP-nya udah disiapkan belum? Nah itu tugasnya menteri. Enggak dong. Kok tugasnya menteri gimana sih kamu? Job desk itu bosnya yang nyiapin. Iyalah, KPI-nya bagaimana? KPI-nya kan dari bosnya. Enak banget aku jadi menteri, aku sendiri yang menentukan KPI ku gitu. Kan kamu udah aku kasih kursi. Aku tambah kursi sendiri dari rumah. Ya, aku tambah kursi sendiri dari rumah. Tapi buat aku ini jadi happy to be unhappy ya. Kenapa gitu. itu? Kenapa tuh? Ada ya istilahnya keren ya. Kenapa? Happy to be unhappy. Enggak, tadinya berpikir bahwa Prabowo menang, yang kamu terhormat Presiden Prabowo Subianto kalau nggak salah namanya ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah benar. Iya karena bahwa satu periode berada di circle-nya Pak Jokowi membuat beliau berubah. Oke. Nah, ketika beliau mengumumkan menterinya, akhirnya saya percaya dia tidak berubah. Kenapa? Bentar, kenapa? Tolong kasih konteks yang jelas, aku nggak tahu. Ya, akhirnya gini, begitu diputuskan, dia mengajak semua berkoalisi. Oke. Hampir kalau dilihat daftarnya ada dari semua partai di situ. Kecuali? Nggak ada. Ada. Siapa? Ayo sebut. Solid. Ada siapa? Ada. Cuma tidak di porsi yang terlalu kelihatan dan orangnya bukan dari orang yang menonjol. Siapa sih? Ada, coba dibaca. Entah itu wamen atau buset ya banyak banget. Anjir. Total tuh harus 100 sekian yang harus dibaca. Bajingan. Itu kan jadi lucu ya. Kalau misalkan anak-anak SD sekarang terus nanti dapat soal IPS gitu ya. Soal IPS sebutkan nama menteri ini gitu. Bu aku mending DO. Nah, kalau dulu kan cuman partai cuma tiga partai ya waktu zaman Orde Baru misalnya. Ya, 3 partai sehingga ya bisa dibagi 30 gitu kan, 30 kursi 30 menteri gitu. Ya, satu partai dapat 10. Nah, sekarang kan partainya udah ada berapa? Lebih dari 28 atau 29. Koalisi gemoy ini ya. Gemoy banget. Oke. Nah, sampai partai yang tadi yang aku bilang tidak punya kursi di DPR jadi menteri loh. Salah satunya mungkin Pak Anies Mata misalnya. Oke. Ya, itu kan partainya menteri tidak apa wakil menteri? Hah? Menteri apa wakil menteri? Anies Mata. Anies Mata menteri, Bro. Menteri, Bro. Iya, menteri. Menteri. Ntar aku sebutin nanti salah aku dihujat. Yang nggak masuk tuh Anies yang satunya. Oh, itu nggak diajak. Yang baru nganggur. Hei. Enggak, tapi itu kan sebelum dimunculkan nama-nama menteri ini di kabinet ini kan muncul berita bahwasanya Jokowi akan menggunakan kabinet Zaken namanya. Apa itu? Kabinet Zaken itu adalah kabinet yang kok Zaken sih? Apa sih, Cok? Oh, iya benar Zaken. Jadi kabinet yang diisi itu oleh kabinet yang berisi berbasis kompetensinya. Oke, jadi memang para ahli diangkat sebagai menteri untuk mengisi
kementerian tersebut. Gitu. Jadi itu kenapa dapat gelar honorar causa itu ya? Jadi biar dianggap layak gitu ya. Jadi kan hanya semu semata akhirnya gitu kan. Yang kampusnya masih dicari sampai sekarang. Tapi sih beberapa nama cukup nggak meyakinkan untuk berada di posisi itu. Contoh. Salah satunya Fadlizon misalnya Menteri Kebudayaan. Kan dia berbudaya, Mbah. Berbudaya dengan kepahaman menjadi Menteri Budaya itu beda tipis. Berbudaya dari gimana yang zaman dia menjadi oposisi gitu ya, menghujat-hujat, dianggap orang berbudaya dan layak. Kan menghujat itu adalah salah satu bentuk budaya dia. Iya, produk budaya. Iya. Nah, budaya yang kayak gini nih yang kita mau. Kalau itu aku nggak berani jawab. Tapi kan aku kalau bilang kan itu kan salah satu bentuk budaya. Tapi gini yang menarik. Menurutku ya menarik kenapa ini membuat membungkam semua partai karena udah punya utang budi ada di sini. Kamu udah gue kasih jabatan. Udah. Gitu. Tapi tetap yang paling epic sih satu sih. Kenapa tuh, Pak? Ada yang paling epic satu teman menurutku. Menurutku yang paling epic satu. Siapa tuh? Yang dia tuh menjadi penyusup gitu loh. menjadi penyusup. Tadinya lawan politik, tiba-tiba jadi Menko. Bukan menteri, Menko. Ciri-cirinya beliau ketua partai. Warna hijau. Berkacamata. Tebak, Mbak, siapa? Ayo. Aduh, ya udah pasti tahu lah ya. Partainya warna hijau, ya kan. Cuman gak ada gambar Ka'bahnya. Udah jelas ya. Karena yang ada gambar Ka'bahnya gak kuat kemarin. Tapi itu sumpah itu epic banget anjir. Maksudnya tuh itu gak kalah epic dengan seorang menteri yang baru dilantik hari itu. Siangnya dia berkomentar bahwa anggaran belanja untuk alusista kurang. Harus dia nyebutnya kemarin berapa ya? Dari sekian tuh jadi 60. Sorry. Berarti ini hari pertama dia kerja. Udah bisa mengukur kalau kita kurang, bro. Lu mau ngajak negara ini, mau bawa negara ini perang aja gitu maksudnya gitu, Mas. Mungkin dia sebelumnya basicnya main game, Pak. Jadi berdasarkan game saya tuh ini budgetnya kurang untuk perang gitu. Kalau aku boleh nanya ke kalian deh, kira-kira tebakan kalian kenapa Bu Sri Mulyani dipertahankan? Karena ya itu harus ada para ahli juga di dalam kabinet tersebut. Gak bisa bagi-bagi jabatan doang. Kenapa tuh? Ya, yang tahu kunciannya itu cuman Bu. Nah, itu. Iya. Kedua, utang 8.000 triliun itu yang tahu beliau. Kedua, yang bisa tanda tangan untuk menerima hibah itu dia. Mantan karyawan World Bank. Direktur bahkan. Direktur pelaksana. Jadi ibaratnya menteri-menteri yang lama tuh udah pada kukut. Pak nyapa Bu Sri Mulyani kan, Bu kok nggak ikut pindah? Oh enggak, saya ada lagi yang nggak kukut. Yang nggak kukut tuh buat Pak Tito. Menpora. Bukan Menpora ini dalam negeri. Menteri dalam negeri. Sama itu juga Menpora juga. Ya, kalau itu Tito sama Dito. Tapi Pak Tito ini kan dia periode ya, ini periode ketiga loh dia. Dari Kapolri, setelah itu langsung pindah ke Kemendagri. Ada juga satu lagi yang masih tetap. Siapa tuh? Masih ada tetap satu. Ada Menteri SDM. Ada dua lagi yang geser tapi. Geser doang. Yang tadinya Lord jadi kita ya. Yang tadinya jadi menteri juru bicara keluarga presiden. Ada kementerian ada. Ada menteri yang kemarin di periode kemarin dia cuma magang karena cuma 3 bulan kan. Probation. Ternyata probationnya diperpanjang jadi mungkin sekarang kontrak lah. Nggak tahu 1 tahun atau 2 tahun. Nah, ada yang menarik, guys. Jadi Prabowo itu baru dilantik hari Minggu tanggal 20, ya kan? Tanggal 21-nya itu dia sudah menerbitkan Perpres. Itu kayak terus dia tuh melakukan kajiannya kapan gitu loh, aku tuh bingung gitu loh. Kayak gini gak sih, baru duduk, Pak tanda tangan Pak gitu. Ini tanda tangan apa anjir? Ini obrolan yang kelihatannya bisa diketahuan tapi serem ya. Enggak gini loh, gini kenapa aku bilang karena pengalaman 2 periode. Periode pertama diledek-ledekin, tidak ada satu orang pun yang disomasi dan ditangkap atas penghinaan
presiden. Oke. Kan yang ini baru uji coba ya, kita baru tahu ya. Ya nggak tahu ya, Kita agak hati-hati ya. Makanya dari tadi aku nggak nyebut nama loh. Oke guys. Aku nggak khawatir sih. Kenapa tuh? 5 tahun. Apa yang kamu khawatirkan? Belum nyampe 5 tahun negara ini kayaknya bangkrut deh. Kalau nyampe 5 tahun masih alhamdulillah sih. Aku takutnya kalau 3 bulan. Khawatirnya sih nggak nyampe ya 5 tahun ya. Karena gini, dengan gemoynya menteri-menteri kabinetnya ini baru menteri dan wakil menteri loh ya. Karena masing-masing menteri itu boleh bawa staf ahli. Banyak banget loh kemarin tuh yang dilantik itu ada ratusan. Asisten menteri juga ada asmen. Iya, asmen. Belum lagi nanti staf ahli menteri. Dia boleh bawa dari sanak saudara dan kerabatnya gitu ya. Itu bisa aja. Jadi sehingga berapa banyak anggaran yang dibutuhkan hanya untuk kabinet ini. Pajak naik dong nanti pasti. Ya udah jelas itu kayaknya nggak cukup sih 12,5% ya. Tapi sih kalau aku nggak setuju sama 12% sih Mbak. Berapa? Harusnya tuh 50%. Kenapa? Tanggung. Masa kita kan sekarang udah balik lagi loh, kita bahas upeti loh ini. bentar dulu. Oke. Gimana? Bentar dulu. Kenapa 50%? Sekarang gini. Kita kan sekarang sudah merdeka. Ya, betul kan? Sudah merdeka. Kayaknya. Dulu zaman Belanda aja, zaman Londo, upetinya dhuwur, Mbah. Betul. Harusnya sekarang kita lebih tinggi dong. Jangan mau kalah. Jangan tinggi-tinggi banget, 35% aja lah. Ya 50 lah. 35 karena yang 15% dari Tapera. Kan Tapera tetap jalan nih sekarang. Iya lagi. Udah digugat. Ya kemarin nggak jadi Tapera nggak jadi dilanjutkan. Diam-diam tetap berjalan bro. Kena wong Jawa ngomong kayak dilimpe ya lo bro. Dilimpe ya lo. Wes tau. Ya dilimpe ya lo. Ngaji dilimpe lo. Ya itu yang jadi aduh kayak negara ini sedih banget ya kayak begini gitu. Cuman bahwa jabatan menteri yang harusnya diisi orang-orang eksekutif yang punya kapasitas dan kapabilitas. Asik. Cuman orang-orang titipan partai. Pun itu kita harus bayar mereka lagi. Dia nggak ngerasa kita bayar kok. Dia cuman ambil uang dari negara. Kan mereka penganut kalau udah memberi jangan diingat-ingat apa yang udah diberi. Jadi kalau kita udah bayar pajak jangan ingat-ingat. Iya. Nah, menteri itu mereka nggak ingat kalau itu uang. Yang ada adalah uang kita dialokasikan untuk kampanye terima kasih. Bagi para pengurus negara ini uangmu uangku, uangku dewe. Karo gue keluargaku. Iya lagi. Jadi efek dari tadi ya kita belum tahu job desk-nya seperti apa. KPI-nya gimana jadi menteri-menteri ini? Koordinasinya gimana? Karena semakin gede. Gitu kan? Terus peluang korupsinya gede nggak ya? Aku nanya lo ya. Enggak. Aku nanya. Aku sih yakin di kementerian apa? Tadi aku bilang Zakennya Prabowo ini gitu kan. Itu pasti orangnya kapabilitasnya oke. Apa ini korupsinya? Dia udah berusaha dia makin jelas korupsi sih. Kan dia yang ngomong ya kan? Kan dia yang ngomong. Kalau kan iya. Tapi ini gak sih terkesan kayak buru-buru banget gitu. Kita tuh hari pertama kerja kan orientasi dulu biasanya pengenalan dulu. Loh, nyari kantor itu bagian dari orientasi. Bentar dia nggak paham. Dia merasa terkesan terburu-buru. Bahkan perpres itu langsung dikeluarkan 1 hari setelah dilantik. Kamu nggak paham. Bapak ini udah menyiapkan 20 tahun yang lalu. Jika aku jadi presiden. Ya, gini. Karena waktu kecil aku akan bangun rumah. Rumahku tuh ada kamarnya sekian. Nah, dia tuh sudah dia lakukan 20 tahun yang lalu. Kamu tuh nggak paham. Apapun kata orang, aku nggak peduli. Iya. Gitu, pokoknya jalan. Ini kan memang benar kan? Pemilu ke-4 kan beliau? Kelima kali ya. Iya benar kan berarti ke 20 tahun. Kalau presidennya keempat, Presiden ketiga dong. Ketiga. Ya. Yang sebelumnya kan wakil presiden kan sama Bu Mega kan. Ya. Nah, kan udah disiapin 20 tahun, Cok. Jadi enggak keburu-buru. Biar ngalihin isu gimana? 11 dari menteri itu adalah apa? Militer. Oke. Harusnya nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak ada aturannya. Aku belum baca aturannya gitu loh. Buat aku ini jadi kisi-kisi sih. Apa kisi-kisi apa? Kisi-kisi kita akan kembali menjadi negara otoriter. Aku nggak ngomong lo ya. Kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke jurang lo. Sumpah nggak ada itu nggak ada di brief apa nggak ada lo. Ya udah diralat. Oh iya diralat. Menteri agar menjaga keamanan stabilitas di kabinet. Nah boleh. Gitu loh. Pak Tito mantan
Kapolri. Iya. Pak Sapri siapa yang jadi Menteri Pertahanan ya, kalau nggak salah ya. Kalau Menteri Pertahanan wajar dong militer. Ya, wajar. AHY kan mengundurkan diri, nggak pensiun ya. Beda ya antara mengundurkan diri sama pensiun. Beda. Betul. Terus tapi nggak tahu sih, tapi makanya karena dia nggak pensiun kan nggak dapat gaji pensiunnya. Nah, dia dapat dari gaji pensiun menteri. Minimal menteri yang kemarin dia dapat 3 bulan. 3 bulan, maka. Ada satu lagi, Pak. Apa tuh? Mayor Teddy. Nah, ini juga Kok diem, bro? Kok diem? Mayor Teddy itu punya hak pegang pistol gak ya? Punya Pak. Senapan. Nah, dia yang menarik adalah dia walaupun jadi sekretaris kabinet ya. Betul. Tidak. Iya, sekretaris kabinet. Benar. Pertanyaanku kemarin langsung adalah dia mengundurkan diri enggak? Dan ternyata tidak. Mengundurkan diri dari TNI enggak? Ternyata tidak. Iya. Ternyata alasannya sekarang sekretaris kabinet bukan setara menteri. Oke. Iya, benar. Mungkin setara rakyat biasa ya. Bukan, gini, kalau dia tidak setara menteri, artinya dia disetarakan dengan jabatan ASN, dong. Oke. Ya, oke. Jabatan ASN untuk tidak setara menteri itu jabatannya adalah 3D apa berapa istilahnya gitu ya. Golongannya. Jadi kalau ditarik lurus itu kayak kalau di ASN itu dia kepala dinas. Sampai kepala dinas, Bos. Nggak nyampe ya. Sekda mungkin. Ya sekelas itu gitu ya, tapi disetarakan sama sejajarkan sama menteri. Oke. Kondisinya kan karena setara kabinet kan sejajar sama menteri itu jadinya. Benefitnya gitu ya. Benefitnya, fasilitasnya dan segala macam. Gitu. Artinya ini merusak tatanan pergolongan di ASN. Nanti ada ASN yang setara kan ada eselon. ASN ada eselon. Ya, ada eselon-eselonnya itu tadi setara tuh bisa ditarik tuh setaranya sama Mayor Teddy mana. Nah, masalahnya kemarin kan dipublish mobilnya Mayor Teddy toh. Apa? Mobilnya itu barulah pokoknya berinisial merek T. Tata. Tata dah. Tata India Tata cuy. kan ada. Nah, kan ada. Gua gawatnya kalau ASN setara itu nanti minta fasilitas seperti mobilnya Teddy. Ya enggak apa-apa kan uangnya banyak. Pas kita udah diambang kebangkrutan loh ini, Mas. Kita loh ya, perusahaan ini iya, loh. maksudnya kita. Bukan Indonesia kan? Iya. Bukan. Indonesia mah kaya. Indonesia kaya. Mana ya kalian ya. Bikin sendiri, nyapu sendiri. Pan, ada berita apa lagi, Pan? Katanya kamu mau baca berita tadi. Nah, menariknya, ini tuh banyak keterlibatan public figure, Pak, di dalam kemarin ya, pelantikan kemarin. Ada posisi baru yang diterapkan juga. Namanya itu apa namanya? Utusan khusus ya? Nggak tahu aku. Utusan khusus presiden. Utusan khusus presiden. Itu kenapa? Nah, itu tuh diantaranya ada nama-nama yang familiar kita kenal. Contohnya Raffi Ahmad. Oh, nggak kenal aku. Oh, kamu nggak kenal? Ilor. Dia nggak kenal Raffi Ahmad. Cepung, teman dekat. Cipung. Cepung. Cepung tuh yang terbang. Tapi kan memang kalau Raffi Ahmad wajar nggak sih? Wajar nggak sih? Karena kan dia itu sudah lama mengurusi BUMN juga. Apa tuh? Badan Usaha Milik Kita. Terus ada Gus Miftah, Yovie Widianto. Kalau Yovie mungkin lama berkarya, karirnya segala macam oke lah ya gitu, nggak tahu, walaupun aku nggak tahu jabatannya apa di situ, tugas dan fungsinya apa. Cuman kalau Raffi Ahmad nih kemarin dia sempat terkena suara-suara tentang bisnisnya. Kenapa bisnisnya? Yang katanya buka laundry. Laundry. Buat mahasiswa. Apa ini enggak? Apa namanya? Koin enggak? Koin laundry bukan? Laundrynya dia enggak pakai koin, yang dilayanin semuanya. Sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu. Ya kedua ya ketika itu isu itu sedang merebak, tahu-tahu dia nongol sebagai tim ses, salah satu tim sesnya. Pak Prabowo. Terus Pak Prabowo menang, dia tiba-tiba jadi dokter. Jadi honor causa ternyata untuk menyiapkan bahwa kredibilitas dia layak disandingkan dengan para staf khusus ini gitu. Tapi menurutku tuh sebenarnya tuh organisasi seperti itu tuh malah jadi aneh. Maksudnya gini, di luar dia harus memiliki gelar akademis dan lain sebagainya. Maksudnya tuh aku juga gini loh, aku tetap apresiasi Raffi Ahmad. Enggak Deddy Kobuzer.
Kalau Dedi beda ya. Oh beda. Maksudnya ya termasuk kan belum pengumumannya belum selesai, dikubuskan mungkin yang tahap berikutnya kali ya. Ya mungkin nggak ngerti ya. Tapi intinya adalah kan toh Raffi Ahmad tuh memang berdampak, sebegitu berdampaknya buat society. Society bagian mana, Pak? Banyak orang tahu Raffi Ahmad. Dia ngomong apa, dia bisa berdampak, memberikan sesuatu. Itu adalah dampak loh, Pak. Aku nggak ngomong dampaknya baik atau buruk loh. Tapi dia bisa menciptakan. Oh, ada impactnya lah, yang memberikan impact. Iya, dia bisa menciptakan impact sebesar itu, gitu loh. Nah, dari situ itu bisa menjadi landasan dia untuk masuk ke politik. Kalau dia mau masuk ke politik gitu loh. Nggak usah kayak di create yang aneh-aneh menurutku gitu loh. Tapi guys, jabatan ini tuh uniknya Presiden Jokowi sebelum lengser, 2 hari sebelum lengser, beliau menandatangani keputusan bahwa jabatan ini tuh dapat benefit yang setinggi-tingginya setara menteri. Jadi 48 berapa menterinya? Ya pokoknya ya sekitar itu 48 menteri. Jadi 48 tuh masih kurang. Jadi Raffi Ahmad, Gus Miftah dan Yovie Widianto itu dan yang lainnya itu dapat benefit setara menteri. Maksudnya benefit itu dalam artian apa? Iya fasilitasnya, tunjangan, haknya, juga kewajiban. Wajar. Indonesia kaya, Cow. Wajar. Sorry 49 56. Hah? 56 wamen. Enggak. 56 setara menteri kan kita nih. Menteri setara menteri. Enggak, maksudnya gini loh. Sekarang 48 kan. Nah, sekarang gini lah. Di logika aja. Indonesia sekarang hutangnya ada berapa? Banyak. 8.000 sekian triliun lah. Ya, 8.000 sekian triliun. Sekarang begini, aku bank nih. Kamu ceritanya mau hutang sama aku. Oke. Kalau penghasilanmu cuma 1 juta, mungkin enggak tak utangin 100 juta. Enggak mungkin dong. Enggak percaya, Bang. Enggak percaya dong. Iya. Kalau misalkan aku mau ngutangin kamu 10 miliar, at least ya penghasilan bulananmu 100 juta. Oke. Iya enggak sih? Biar mungkin ada untuk kolateralnya. Ya, gitu loh. Nah, Indonesia berhasil ngutang 8.000 gitu kan. Berarti kan memang dia kaya Indonesia. Berarti orang yang ngutangin melihat Indonesia mampu membayar. Mampu. Oke. Nah, mampu ini dari 2 hal. Ya kan? Bank itu melakukan appraisal terhadap debitur. Aku lagi nunggu endingnya arahnya kemana nih. Terhadap aku lagi nunggu aja. Iya kan? Ada jaminan. Gini, bank ngelihat debitur itu mampu atau enggak, itu dari 2 hal. Yang pertama adalah kekuatan dia membayar, ya kan? Dan which is adalah penghasilan mereka. Yang kedua adalah agunannya, ya kan? Nah, jadi Indonesia kan antara 2 itu harus pasti mampu. Indonesia ini kan cukup luas. Jadi kalau kita nggak bisa bayar, aku nggak mau ngajutin. Atau gini, kalau kita kan pengusaha ya. Kadang sering kali kita menghadirkan komisaris di perusahaan kita. Dengan nama-nama yang X dari perusahaan mana, nama besar gitu. Jangan-jangan para menteri ini namanya sebagai agunan tadi untuk bisa meluncurkan diagunkan. Kalau di perusahaan kan, komisarisnya ini, gue percaya dong, gue tambahin nih duitnya, kreditnya. Mungkin di sini iya. Mungkin ya portofolio menteri itu jadi agunan. Raffi Ahmad aja udah hitung angkanya udah berapa T kan gitu. Raffi Ahmad sendiri gitu. Erick Thohir berapa? Iya. Masuk akal. Tapi yang menarik aku sih topik Hidayat. Ya jadi aman ya kali ya. Boleh ya. Pemain bulu tangkis. Ya. Kan menang Olimpiade loh. Nah, makanya selama ini Menteri Olahraga itu belum pernah dijabat oleh orang yang paham dengan olahraga itu sendiri. Nah, karena seringkali kalau di acara olahraga yang menuntut kebugaran tubuh, Pak Menteri yang selama ini menjabat itu dibawa ke sana tuh minder. Karena tubuhnya tidak bugar. Saya tidak body shaming ya. Maka perlu ada wakil menterinya yang paham banget dunia keatletan. Paham banget kebutuhan atlet. Kita berharap kembali lagi setelah topik Hidayat bisa jadi wakil menteri, setidaknya cabang olahraga bulu tangkis akan naik kembali. Tapi kalau misalkan memang mau kayak gitu, Mbah, kenapa nggak Cristiano Ronaldo aja dijadikan menteri? Pak, dia warga negaranya, Pak. KTP-nya, Pak. Bentar. Timnas kita kan banyak yang naturalisasi juga aturannya bisa. Baru sampai di SI untuk naturalisasi. Di kementerian belum, Pak. Belum ya. Belum. Mungkin Pak Presiden bisa bikin perpres. Dulu pernah ada, Pak. Pernah ada menteri warga Indonesia yang punya 2 kewarganegaraan. Nah, akhirnya dipermasalahkan. Akhirnya dia mundur jadi menteri. Lulusan ITB kalau nggak salah. Tapi gini, kalau menteri nggak harus punya kompetensi khusus untuk menempati kementerian itu, kenapa dipilih jadi menteri?
Karena dia punya stafsus, wakil dan ahli-ahli lainnya di dalam itu. Oke. Biar mereka yang kerja. Oke, jadi menteri nggak harus pinter. Menterinya ini cukup fotogenik, nanti dipajang di kantor kementeriannya. Iya. Yang kerja stafsus dan wakilnya. Lah iya, kan di situ job desk-nya jelas. Menteri itu bukan bekerja, memimpin kementerian. Oke. Betul lagi. Lu sama aja gini loh. Emang kamu yakin tukang parkir yang parkirin mobil itu dia bisa bawa mobil? Enggak, dia cuma tahu kanan sama kiri. Udah syaratnya itu. Betul. Oke. Betul. Masuk akal. Tapi menteri itu apa coba? Aku ngomongnya kemana ya ini? Enggak, tapi aku tanya deh, menteri itu apa coba? Pembantu presiden. Pembantu presiden. Jadi terserah presiden mau nunjuk siapa. Kan bukan pembantumu. Nah, iya sih. Benar sih. Tergantung ambil pembantunya dari inian mana, organisasi mana. Iya. Yang kita sebut partai. Iya. Kan tadi si Bada bilang, menteri itu harus bisa membantu presiden untuk menjadi kolateral. Gak usah tayang aja yuk. Oke. Enggak, kita belum tahu loh. Portfolio beliau sebagai presiden tindakannya apa loh kalau ada yang kayak gini-ginian. Loh, biar tahu ini. Biar tahu. Kalau kata Simba itu kan gak semua cobaan itu harus dicobain. Tahun 98 gue ikut loh bro. Nah, ada loh ini loh. Tapi ada yang menarik nih dari pemecahan apa namanya ini, pengembangan kementerian ini, kabinet ini. Sekarang pendidikan itu dipecah, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Itu dipecah. Gitu kan. Yang dipecah selain itu juga ada Menteri Koperasi yang tadinya bergabung dengan UMKM. Sekarang Menteri Koperasi terpisah dan UMKM terpisah. Pariwisata juga yang tadinya Pak Sandiaga Uno itu apa sih, Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah sekarang itu dipisah. Oke. Dan aku paling sedih memang tetap ke Kominfo itu sih. Asli kecewa aku. Lord kita. Tapi Kominfo itu namanya ganti loh sekarang. Komdigi sekarang. Komdik. Oh ya. Komindigi apa ya? Hah? Kenapa enggak Komdik? Komunikasi, informasi dan digital. Komunikasi dan digital. Enggak pakai informasi. Oh, enggak pakai ya? Jadi enggak perlu ada informasi di situ. Oh iya. Ya karena gini, ini penyebabnya adalah menurutku, lagi-lagi ini menurutku kenapa namanya diganti. Oke. Karena kan tadi sebelumnya apa namanya? Kementerian Informasi dan Komunikasi. Komunikasi dan informasi. Nggak ada teknologinya di situ ya. Nggak pas dong plesetanku. Jadi wajar menterinya nggak paham teknologi. Iya, kalau kemarin kan kita udah kalau mau ngomongin teknologi kan udah nggak terbukti ya. Ngelindungin datanya nggak kuat ya, jadi sekarang biar nggak dihujat masalah teknologinya. Jadi nggak harus paham malware dan lain-lain. Yang penting paham digital. Dan informasi. Ya, presenter kan. Ya, informasinya untuk mendengar, digitalnya untuk menyampaikan. Seperti itu. Ini mantan menterinya tuh kalau nggak salah mantan anchor ya? Mantan news anchor. News anchor ya? Iya. Ya. Lebih pas harusnya. Lebih cocok. Kan komunikatif. Jasa beliau apa? Oh di partai, masih orang partai. Komunikatif. Pas saya. Enggak, kalau Pak Sapri kan menjabat tertentu, ya selain dia juga TNI gitu kan, punya jasa. Oke. Nah, ini terakhir deh, karena biar nggak kok serem ya. Mas yang kira-kira bahaya ya, tolong ya diedit aja lah ya. Kemarin, menteri-menteri Pak Prabowo ini baru saja mencetak rekor. Apa itu? Blunder tercepat dalam sejarah kementerian di Indonesia. Blunder tercepat. Apa tuh blundernya apa tuh? Jadi Pak Yusril ngomong bahwa pelanggaran HAM di tahun 98 itu bukan pelanggaran HAM berat. Yes, jadi kamu tahu fungsi dia ada di situ apa hari ini? Apa tuh? Pak Yusril kalau kita bicara sejarahnya, beliau adalah orang kepercayaan Pak Prabowo. Pak Soeharto. Oh, malah dari Soeharto. Jadi biar kalau mau kontestasi lagi tidak ada lagi obrolan 5 tahun mendatang ya yang menyatakan beliau melanggar HAM. Bentar. Aku mau pertanyaan pertama. Kenapa dikatakan bukan pelanggaran HAM berat? Nah, menurut Pak Yusril itu untuk pelanggaran HAM berat itu harus ada unsur genosidanya.
Pemusnahan massal gitu. Penculikan nggak termasuk ya? Belum massal itu, belum massal. Baru 8 ya. Baru massal. Jadi wajar. Kemarin adalah aksi Kamisan terakhir. Ya. Ya, bentuk ketidakyakinan masyarakat atas ya akan terselesaikannya ya gitu. Orang setelah nunggu dua periode gitu ya. Benar. Ya. Gitu. Ya. Jadi tahu kan kenapa Pak Yusril ada di kabinet ini sekarang? Kenapa dia milih diam? Untuk nyapuin sejarah. Bukan. Kenapa kawan kita diam? Woi. Ini sama loh, tugasnya sama loh, surat perintahnya sama loh di sini loh. Dia no komen masalah HAM. Aku nggak tahu Cok, soalnya serius. Aku nggak tahu kasusnya itu apa. Yang kedua aku nggak tahu unsur apa yang bisa masuk di pelanggaran HAM berat. Ya salah satunya tadi terbukti dengan sah, dengan valid bahwa secara massal membunuhnya. Nah hitungannya massal tuh gimana? Massal itu lebih dari 1 RT kali ya. Hitungannya RT atau RW ya. Nah tapi gitu ada loh RT yang dihuni cuma dari 3 orang ada loh. Bener, 8 tuh udah lebih Pak. Oh gitu ya. RT mana kalau boleh tahu? Di desa-desa itu loh di pelosok. Masa sih? Iya. Setauku sih ya. RT itu rukun tetangga itu 40 minimal loh. Iya. Itu sholat Jumat. Tolong, itu sholat Jumat. Bukan. Beda. Salah ya itu ya. Jadi kalau RT itu akhirnya nggak bisa dibentuk kalau nggak rukun. Ya betul. Berarti kalau ada di situ pertengkaran keluarga udah nggak rukun kan, suruh pindah berarti ya. Udah nggak beda RT. Terus kalau ada yang ke KUA ngajuin gugatan cerai berarti dia harus pindah juga dari warga itu ya. Iya. Kok kamu tidak? Oke, Caimin. Ya udah. Mau bahas gak nih Uchiha Imin ini? Tapi emang epic sih, aku udah bilang dari tadi. Uchiha Imin bro sih emang. Anjir epic Cok. Dia bisa tiba-tiba ada di sana, tiba-tiba dia memang masuk ke sebuah kelompok untuk memecah belah kelompok tersebut. Asli bro. Asli. The real Troya bro. Iya Troya dia Cok. Pasti dia sering nonton film Troy. Iya. Kamu tahu gak sih berapa kecewanya anak abah dengan nama ini gitu loh. Tapi keren, dia epic Cok. Dia adalah politisi yang sangat keren. Kita harus mengakui itu. Iya. Politisi ya. Politisi ya. Oke deh, sebagai penutup deh. Oke. 1 sampai 10 keyakinanmu terhadap kabinet merah putih ini gimana sih? Namanya kabinet merah putih ya? Kabinet merah putih. Ya. 11. Per kan dari 1 sampai 10. 11. Kenapa? Yakin aja gue. Yakin rusak. Aku yakin kan? Ngomong yakin kan? Yakin. Cuman ngomong yakin doang kan? Iya deh. Aku pertegas, pertanyaannya diperjelas. Seberapa yakin bisa memperbaiki keadaan Indonesia dengan kabinet merah putih ini? Udah jelas ya nama kabinetnya terpecah belah ya, ada yang merah, ada yang putih loh ya. Untung gak hitam putih ya. Kalau kabinet Indonesia itu satu Indonesia. Ya. Kabinet merah dan putih. Kan nggak pakai dan Pak. Kan nggak pakai merah dan. Putih itu nggak nyatu bro. Iya. Ada pisahannya orang bendera merah putih aja ada jahitannya. Ada sambungannya. Ya? Ada sambungan. Makanya yang merah nggak diajak. Ada, gua bilang ada. Loh, jangan gitu loh. Ada. Aku udah deh. Oke, 1 sampai 10, 1 sampai 10. Apa? 1 sampai 10 pertanyaannya kenapa 11? Nanti kamu dihujat netizen loh. Seberapa yakin kabinet ini berhasil gitu? Ya. Kamu berapa? 2. Oke. Tapi mudah-mudahan gini ya, ketidakyakinanku bisa dijawab sama kinerja para penghuni kabinet ini gitu. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Seberapa yakin 1 sampai 10 kabinet merah putih berhasil memperbaiki kondisi Indonesia? Iya. Itu pertanyaannya. 10 aku. Oke. Berhasil. Aman banget ya. Kenapa? Karena alasannya? Nah kan dia nggak ngomong kondisi Indonesia yang seperti apa. Aku yakin IKN kondisinya jadi bagus. Oh. Aku yakin kok. Jakarta dipimpin Ridwan Kamil. Gitu. Aku lo masih berharap Pak Kun lo. Coba Bapak ini sambil telepon. Lemah Pak nanti Pak, lemah loh. Telepon sel Bapak ini dalam tubuh. Jadi setidaknya kalau belum jadi pindah ke IKN, oke, dengan gubernurnya beliau,
warga akan mengajukan pindah ibu kota sementara ke Jogja. Ngomong-ngomong soal IKN kan katanya mau jadi dual ibu kota kan? Iya. Karena kayaknya setelah dipikir-pikir malas deh pindah ke IKN. Tunggu dulu. Aku bingung dual ibu kota piye? Jakarta sama IKN. Aja ngopo? Jadi kamu nggak paham sih konsep ini sih. Emang nggak paham, makanya aku tanya. Jadi gini, para ASN di kementerian kita akan ditempatkan di IKN. Oke. Menterinya tetap di Jakarta. Tujuannya biar setiap hari ada biaya pemberangkatan menteri dari Jakarta ke IKN. Masuk akal. Alasannya kan anak buahnya di sana. Masuk akal. Sehingga dia bisa menteri-menterinya bisa kerja dari kafe aja karena sendirian. Masuk akal. Rumah paling sama juga 2. Iya kan harus enggak di sana hotel bintang 5. Oh iya. Kan baru dibangun tuh hotel bintang 5-nya. Daripada biaya penerbangan. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Aku belum nilai. Oke, terakhir nih buat closing. Seberapa yakin ya? 1 sampai 10. 3,14. Oke. Pi. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment, and see you in next video. Bye. Salam muka saya di blur ya. Yuk.